Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, kami akan melanjutkan eksplorasi tentang insiden jatuhnya UFO di Brazil pada tahun 1996. Pada episode sebelumnya, kita membahas bahwa dalam insiden ini, terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa militer Brazil menangkap dua makhluk luar angkasa. Yang pertama ditangkap oleh pemadam kebakaran pada pagi hari tanggal 20 Januari. Kita sebut sebagai alien A. Yang kedua ditangkap oleh polisi militer Marco pada malam hari yang sama. Kita sebut sebagai alien B. Kedua makhluk ini dibawa ke dua rumah sakit yang berbeda. Rumah sakit humanitas di kota Varginha dan rumah sakit daerah. Mari kita mulai dengan kisah alien B yang ditangkap oleh Marco. Peristiwa di rumah sakit. Menurut orang dalam, alien B berada dalam kondisi sekarat ketika ditangkap dan segera meninggal setelahnya. Setelah dibawa ke rumah sakit daerah, apa yang sebenarnya terjadi? 26 tahun kemudian, seorang dokter radiologi yang bertugas saat itu muncul untuk mengungkapkan situasinya. Namun ia meminta agar identitasnya dirahasiakan dan suaranya diubah. Dokter ini mengungkapkan bahwa di luar rumah sakit ada 8 hingga 10 personel militer yang menjaga ketat, tidak mengizinkan orang masuk atau keluar. 2 personel militer dan 2 polisi memasuki rumah sakit, membawa sebuah kantong hitam dari sebuah kotak. Militer meminta dokter tersebut untuk mengambil foto sinar X dari si kantong, tetapi tidak diizinkan untuk membukanya. Setelah mengambil serangkaian foto dengan teliti, militer melarangnya untuk melihat hasil foto tersebut dan berkata, "Terima kasih banyak, tugas Anda selesai. Jangan komentari apapun yang Anda lihat atau lakukan." Dokter tersebut juga menyebutkan bahwa makhluk dalam kantong hitam tersebut mengeluarkan bau yang sangat menyengat, seperti campuran amonia dan belerang. Meskipun militer sudah membawa kantong itu pergi, bau tersebut tidak hilang. Rumah sakit membersihkan dan mendisinfeksi area terkait, tetapi baunya tetap sangat kuat, sehingga rumah sakit harus menutup area tersebut sampai bau itu benar-benar hilang. Dokter ini juga menambahkan bahwa bau menyengat ini sangat meresap, sehingga hidung dan sistem pernapasannya masih bisa mencium bau itu selama 3-4 hari setelahnya. Kisah alien A. Sekarang, mari kita beralih ke alien A, yang situasinya tampak lebih aneh dibandingkan alien B. Alien A masih hidup ketika dibawa ke rumah sakit, tetapi tampaknya dalam kondisi kritis. Militer meminta dokter untuk melakukan operasi. Dalam sebuah dokumenter berjudul The Brazilian UFO Crash, The Varginha Incident, seorang prajurit yang bertugas sebagai penjaga di rumah sakit, kita sebut sebagai S, menceritakan pengalaman anehnya kepada editor majalah OVNI UFO, A.J. Geverard. S mengungkapkan bahwa dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Makhluk yang terbaring di tandu adalah makhluk luar angkasa asli. Saat dokter melakukan operasi, dia berada di ruang operasi untuk menjaga. Dia tidak tahu apakah makhluk itu hidup atau mati, atau apakah dokter melakukan otopsi atau penyelamatan. Hanya melihat dokter sibuk dan wajah mereka menunjukkan ketegangan dan ketakutan. S menggambarkan makhluk tersebut sekitar 1 meter tingginya, dengan kulit coklat berminyak seperti kulit, mata merah, dan tangan mirip cakar. Makhluk ini mengeluarkan bau yang sangat tidak enak, dan komandan mereka khawatir bau ini bisa menyebabkan penyakit aneh. Akhirnya, dokter mengumumkan bahwa makhluk luar angkasa tersebut meninggal. Kesaksian lainnya. Dalam dokumenter Moment of Contact, seorang prajurit lain yang menggunakan nama samaran Military X juga menceritakan pengalamannya. Tugasnya adalah membawa beberapa truk militer dari pangkalan militer di Três Corações ke Varginha.
tanpa mengetahui tujuan pastinya. Dia menggambarkan bahwa dia mengikuti agen Secret Service ke rumah sakit daerah, kemudian ke rumah sakit Humanitas. Di rumah sakit Humanitas, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Di sebuah ruangan terdapat sebuah kotak baja tahan karat dengan makhluk yang bukan manusia. Kulit makhluk itu berminyak dan coklat gelap, dengan kaki berbentuk V. Detail ini sesuai dengan deskripsi Luisa Silva, ibu dari 2 gadis yang pertama kali melihat makhluk tersebut. Setelah mengangkut kotak baja tersebut ke pangkalan militer, Military X dipanggil ke sebuah kantor dan seorang pejabat militer menatap matanya, menanyakan apa yang dilihatnya. Military X menghindari masalah dengan mengatakan bahwa dia melihat seseorang yang terbakar, tetapi pejabat itu berkata, "Tidak, itu bukan yang Anda lihat," dan menegaskan bahwa yang dilihatnya adalah sesuatu yang supranatural. Dia memperingatkan agar tidak membocorkan rahasia tersebut atau akan menghadapi hukuman berat. Telepati. Saat Alien A menerima perawatan di rumah sakit Humanitas, terjadi kejadian yang sangat aneh. Produser dokumenter Moment of Context, James Fox, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa Alien A melakukan telepati dengan 2 tenaga medis, menyampaikan banyak informasi. James tidak memasukkan bagian ini dalam dokumenternya karena membutuhkan kesaksian video dari tenaga medis tersebut yang sulit didapatkan. Namun ia merekomendasikan buku karya Dr. Roger Cailleir berjudul UFO Crash in Brazil, A Genuine UFO Crash While Surviving, ETS. Dalam bab 6 buku tersebut, seorang tenaga medis yang kita sebut sebagai M menceritakan kepada Dr. Loir bahwa saat operasi muncul kabut hijau di ruang operasi. Mereka tidak tahu asal kabut ini dan khawatir mungkin beracun. Seorang perawat mulai memukul pintu ruang operasi dengan panik, tetapi militer di luar memerintahkan untuk mencari sumber kabut tersebut. Kemudian mereka menyadari kabut itu berasal dari Alien A. M mendekati Alien A dengan rasa takut yang mendalam. Dan tiba-tiba, matanya bertemu dengan mata Alien A yang merah. Tampak seperti 2 cairan berputar yang menariknya masuk, menyebabkan informasi membanjiri pikirannya. M menggambarkan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya, yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Pesan telepati Alien A. Alien A melalui telepati menyatakan bahwa ras mereka merasa menyesal terhadap umat manusia. Mengapa? Salah satu alasannya adalah bahwa manusia memiliki potensi dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh ras luar angkasa, tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Contohnya, makhluk luar angkasa bisa menyembuhkan diri mereka sendiri tanpa perlu perawatan medis khusus. Kedua, manusia tampaknya tidak menyadari bahwa mereka adalah makhluk spiritual yang hidup dalam tubuh sementara dan terputus dari diri spiritual mereka. Dr. Loir bertanya-tanya, apakah ada informasi lain yang disampaikan? Tetapi M menolak mengungkapkan lebih banyak. M menyebutkan bahwa Alien A meninggal dalam 24 jam setelah tiba di rumah sakit Humanitas. Tetapi ia yakin bahwa Alien A memilih untuk mati. Keterlibatan militer Amerika. Menurut Military X, makhluk luar angkasa ini akhirnya dibawa ke sekolah persiapan perwira angkatan darat di Campinas. Mengapa dipindahkan dari pangkalan militer yang lebih aman ke sekolah militer dengan tingkat keamanan yang lebih rendah? Military X menyebutkan bahwa ada desas-desus bahwa militer berhasil menyerahkan puing-puing UFO dan tubuh makhluk luar angkasa kepada militer Amerika. Dalam dokumenter Moment of Context, seorang pengawas lalu lintas udara, Jose Manuel Fernandez, mengungkapkan bahwa sebuah pesawat angkut militer Amerika mendarat di Campinas tanpa izin dari pemerintah Brasil. Setelah itu,
2 helikopter terbang ke Varginha untuk mengumpulkan sesuatu dan kembali ke Campinas sebelum pesawat Amerika itu terbang pergi. Jose menyatakan bahwa operasi ini dipimpin oleh Amerika dengan berhasil memberikan dukungan logistik. Penutup. Pada akhirnya, banyak orang yang terlibat dalam insiden ini mengalami penderitaan psikologis dan fisik. Para saksi mata sering diolok-olok dan mengalami tekanan berat dari pihak militer dan pemerintah. Insiden ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah UFO. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.